menjelaskan sejarah media cetak. Menurut sejarah, seseorang ahli dari Jerman, pemilik nama lengkap Johannes Gutenberg ini menemukan mesin cetak yang akhirnya digunakan untuk mencetak Bible atau kitab suci. Ini terjadi pada tahun 1453. Sebelumnya, Gutenberg menulis secara manual kitab-kitab suci tersebut. Namun, dengan bantuan mesin cetak, kitab suci yang dihasilkan jauh lebih banyak. Sebelum ada revolusi Gutenberg, buku-buku di Eropa disalin dengan menggunakan manuskrip. Dengan ditemukannya mesin cetak, perkembangan ilmu pengetahuan waktu itu semakin pesat. Bahkan tidak hanya untuk bangsa Eropa saja, tetapi juga sampai ke Timur Tengah. Salah satu bentuk hasil dari media cetak adalah surat kabar. Surat kabar penerbitannya ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Surat kabar awalnya berkembang di Eropa, khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Kemudian, pada tahun 1830, surat kabar sudah mewabah di New York. Ini adalah saat kejayaan surat kabar yang akhirnya mewabah ke seluruh pelosok dunia. Kegiatan percetakan semakin berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Dalam perkembangan jurnalisme, koran menjadi media konvensional yang mengantarkan perkembangan tersebut. Dimulai dari perkembangan newsletter, merupakan sebuah bentuk surat berita yang disampaikan secara personal. Kemudian sampai pada Karantos, yang merupakan sebuah lembar laporan harian, dan Diurnos yang lebih fokus pada kegiatan daerah. Pada tahun 1980 dan 1920 merupakan tahun kejayaan koran. Pada tahun 1980, koran mulai digunakan dalam video teks, yang kemudian berkembang menjadi koran online yang pada awal perkembangannya hanya berfungsi untuk mengembangkan koran pemerintah. Kemudian pendapat masyarakat mulai disampaikan melalui blog. Koran online ini membantu koran konvensional dalam hal umur dan penyimpanan data berita yang lebih panjang. Kemudian, sekitar tahun 2000, media cetak seperti TV, radio, dan internet ini melakukan konsolidasi dengan koran yang menyajikan laporan dengan bagian yang lebih lengkap termasuk editorial, pemerintah, politik, ekonomi, sosial, gaya hidup, komentar, pendapat, alam, dan sebagainya. Perkembangan media teknologi komunikasi ini tidak berhenti. Mereka terus berkembang dan berkembang, mengejar pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks, menjawab pertanyaan yang sebelumnya belum terjawab, memenuhi keseimbangan manusia atas pemenuhan kebutuhan informasi. Aspek yang pertama yang akan kita bahas adalah aspek sosiografis. Perbedaan status sosial berkaitan erat dengan tingkat kemampuan ekonomi, berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan informasi pembaca. Contohnya adalah orang yang berada pada lapisan masyarakat dengan tingkat kemampuan ekonomi tinggi, yang otomatis memiliki akses dan kekuasaan di bidang tertentu, maka ia akan membutuhkan informasi yang lebih lengkap juga gitu, mengenai hal-hal yang berguna untuk mempertahankan kekuasaan dan kepemilikannya tersebut. Yang kedua ada aspek psikografis, identifikasi karakteristik, kepribadian dan sikap yang mempengaruhi gaya hidup seseorang dan perilaku pembelian. Psikografis titik data mencakup pendapat, sikap, keyakinan tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan gaya hidup dan perilaku seseorang. Sekarang kita masuk ke aspirasi masyarakat desa dan kota. Yang pertama, pengertian aspirasi masyarakat. Harapan dan tujuan dari masyarakat hidup itu terhadap pelaksanaan suatu kebijakan media cetak yang perwujudannya
diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, ada pengertian desa secara global. Desa dalam pengertian secara umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal atau secara menetap, maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung kepada pertanian. Desa-desa dimanapun cenderung memiliki karakteristik tertentu yang sama. Yang ketiga, pengertian aspirasi masyarakat desa. Harapan dan tujuan pada media cetak agar memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan, seperti informasi berita kriminal yang lebih luas yang sampai menjangkau di sekitar daerah pedesaannya, sehingga masyarakat tahu dan dapat lebih waspada. Hiburan yang merakyat, kesehatan, harga pokok, serta diperlukannya opini, masukan yang disediakan oleh media cetak untuk masyarakat pedesaan agar dapat menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah, apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, begitu. Seperti desa memiliki cita-cita untuk mendapatkan informasi berita semaksimal mungkin agar terpenuhi segala keinginan mereka dan sejahtera. Yang keempat, ada pengertian kota secara global. Secara umum, kota adalah tempat bermukimnya warga kota, tempat bekerja, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan juga lain-lain. Lalu yang kelima, ada pengertian aspirasi masyarakat kota. Harapan dan tujuan pada media cetak agar memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan, seperti berita politik yang saat ini sedang banyak digandrungi oleh masyarakat di Indonesia juga. Lalu ada lifestyle, ya kebanyakan memang gaya atau fashion memang lebih ke masyarakat kota, karena mereka itu pasti lebih ya mempunyai lebih dalam rezekinya gitu. Terus ada harga saham juga, ada kesehatan, ada keuangan, ada bisnis. Sebagian besar media cetak lebih mengedepankan aspirasi masyarakat kota karena pengaruh globalisasi, sehingga sedikitnya isi dari sebuah media cetak untuk masyarakat pedesaan. Dan sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan media cetak. Yang pertama, ada kelebihan media cetak. Dapat dibaca berkali-kali dengan cara menyimpannya. Dapat membuat orang yang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Bisa disimpan atau dikolek isi informasinya. Harganya lebih terjangkau maupun dalam distribusinya juga. Lebih mampu menjelaskan hal-hal yang bersifat kompleks dan rigid. Kekurangan media cetak. Dari segi waktu media cetak, lambat dan dalam memberikan informasi. Karena media cetak tidak dapat menyebar langsung berita yang terjadi pada masyarakat dan harus menunggu turunnya percetakan itu. Lalu ada media cetak hanya dapat berupa tulisan. Media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi dalam media cetak tersebut. Biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat di suatu negara. Lalu ada kelebihan dan kekurangan media cetak Sindo. Karena kelompok kami membahas tentang koran Sindo, maka kami akan menjabarkan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah kelebihan media cetak Sindo. Koran Sindo merupakan sumber referensi terpercaya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada koran Sindo memberikan informasi yang berkelas serta cerdas. Yang ketiga, kita punya berita yang disajikan jelas dan akurat. Dan yang terakhir, merupakan sebuah koran yang lengkap dalam memberikan informasi bagi semua bidang. Dan yang terakhir, ada kekurangan media cetak Sindo. Yang pertama, isi yang terlalu berat untuk dibaca kalangan bawah. Yang kedua, ada berita yang sebagian besar mengedepankan sisi perkotaan. Dan yang terakhir, sedikitnya berita yang menonjolkan sisi pedesaan. Ya, kali ini saya akan membahas profil koran seputar Indonesia. Pemimpin umumnya Haritano Sudibyo, Wakil Pemimpin Umum Sururi Al-Faruq, Pemimpin Redaksi
Agung Purwanto, Wakil Pemimpin Redaksi Dejaka Susila Wisasongko Masiro, Redaktur Pelaksana Alex Aji Saputra Hana Farhana, Wakil Redaktur Pelaksana Abdul Hakim Azhar Aziz Yani Ardiansyah dan Teguh Triwibowo. Koran Seputar Indonesia Sindo terbit perdana pada tanggal 30 Juni 2005. Dilahirkan oleh PT Media Nusantara Informasi (MNI), PT Media Nusantara Citra (MNC) yang menaungi RCTI, TPI, Global TV, dan Trijaya Network. PT MNC sudah sangat berpengalaman dalam mengelola media serta terbilang mapan dan berpengaruh baik di kalangan masyarakat maupun pengambilan keputusan. Ya, saya akan membahas visi-misinya. Visinya yaitu sebagai koran keluarga yang hadir dengan berita aktual, akurat, dan memperdalam, namun tetap bergaya dan penuh warna. Misinya menjadi pelopor media nasional terbesar di Indonesia, menguasai jaringan di seluruh Indonesia. Berikut ini berita apa saja yang dibutuhkan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Yang pertama, berita yang dibutuhkan masyarakat pedesaan yaitu media cetak adalah salah satu sarana komunikasi yang mudah didapatkan oleh masyarakat pedesaan. Di sini kami akan menjelaskan berita apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Berita tersebut tergantung profesi mereka masing-masing, seperti petani membutuhkan informasi tentang harga bahan pokok segala yang berhubungan dengan pertanian. Berita yang dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan yaitu media masyarakat perkotaan seperti para pembisnis, mereka akan membaca berita tentang ekonomi bisnis sesuai kebutuhan pekerjaan yang bersangkutan. Terus anak muda di perkotaan cenderung membaca tentang lifestyle seperti berita tentang teknologi terbaru. Ibu-ibu di perkotaan cenderung membaca berita infotainment, terutama para bintang luar negeri. Tetapi masyarakat perkotaan lebih memilih membaca berita menggunakan gadget dan melalui media online. Analisis berita yaitu Berita Nusantara gelar kegiatan sosial media literasi. MNC Group kali ini menjelaskan kegiatan sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR berupa kegiatan media literasi di sekolah Yayasan Al-Haizah Bela Haji Desa Karyajaya, Lebak, Banten kemarin. Kegiatan yang digelar dalam rangka HUT ke-25 MNC diikuti ratusan anak SD mulai dari kelas 1 hingga kelas 3. Media literasi yang dilakukan MNC Group merupakan sarana untuk memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan memilah konten media yang baik sehingga dapat memberikan manfaat yang positif. Analisis psikografinya yaitu Berita Nusantara yang disajikan koran Sindo, suatu berita yang dimana mencakup segala sesuatu kejadian di sekitar wilayah Indonesia. Sajian berita yang bersahabat karena memanfaatkan bahasa dan image yang ramah dan tamak. Tampilan itu ialah yang membuat para pembaca baik desa maupun kota lebih tertarik untuk membaca berita Nusantara di dalam koran Sindo. Analisis sosiografi yang bisa segala sesuatu kejadian di sekitar Indonesia. Salah satu isi Berita Nusantara adalah gelar kegiatan sosial media literasi. Berita ini dibutuhkan oleh semua golongan stratifikasi sosial dari masyarakat bawah hingga masyarakat tinggi. Berita ini menarik bagi masyarakat menengah ke bawah karena penggunaan bahasa berita yang mudah dipahami dan lokasi informasi pengambilan berita berada di sebuah desa sehingga mereka merasa bangga dan senang dengan adanya kegiatan sosialisasi dari MNC Group. Berita ini juga dikomunikasikan oleh masyarakat perkotaan karena tindakan sosial MNC Group sangat terpuji dan menggerakkan hati para dermawan untuk mengikuti
jejak mereka. Di laman berita Koransindo terdapat berita politik, dan saya akan membacakan salah satu berita politik tersebut yang berjudul Fraksi PDIP cabut gugatan Undang-Undang MD3. 3 anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia mencabut gugatannya terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dicabut dengan harapan bisa memperlancar lobby yang dilakukan PDIP dan fraksi anggota Koalisi Indonesia Hebat terkait pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Ketiga penggugat itu adalah Dwi Ria Latifa, Juni Mardirsan, dan Hendy Yoso Diningrat. Mereka menggugat pasal 15 ayat 2 Undang-Undang MD3 terkait pemilihan pimpinan DPR. Tadinya, mereka menilai berlakunya pasal 15 ayat 2 merugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat menjadi pihak yang berhak menentukan pimpinan MPR. Pasalnya, fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat tidak dapat membentuk paket pimpinan karena kekurangan satu fraksi. Pencabutan gugatan ini bukan karena sudah terlambat, tetapi dengan alasan demi mengutamakan musyawarah mufakat untuk semua permasalahan di DPR di masa mendatang. Dengan dicabutnya gugatan tersebut, MK menyatakan yang bersangkutan tidak bisa mengajukan kembali pengujian norma pasal 15 ayat 2 Undang-Undang MD3 di kemudian hari. Hanya Dwi Ria Latifa dan kawan-kawan tetap bisa mengajukan permohonan jika batu uji dan alasan yang digunakan berbeda. Prinsipnya, MK menyerahkan pada pemohon, kami akan tetap mengeluarkan ketetapan yang akan dibacakan secara resmi dalam sidang, ucap Ketua Majelis Patrialis Akbar dalam sidang. Nah, sekarang saya akan menganalisisnya dari segi psikografi. Berita politik di dalam Koransindo merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Koransindo. Sajian berita politik yang diberikan oleh Koransindo lebih akurat dan tajam sehingga para pembaca, baik desa maupun kota, lebih memilih dan percaya untuk membaca Koransindo dibandingkan koran-koran lainnya. Lalu dari sisi sosiografis, berita politik di dalam Koransindo merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Koransindo karena berita politik banyak dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan menengah ke atas seperti pejabat, menteri, mahasiswa. Karena informasi berita politik menyampaikan beritanya menggunakan banyak bahasa politik yang kurang dipahami oleh masyarakat pedesaan, sehingga masyarakat pedesaan dalam berita politik ini kurang tertarik untuk membacanya. Yang ketiga di Koransindo ada berita olahraga, yaitu Real Madrid lebih santai. Tren positif yang diraih Real Madrid diyakini akan terus berlanjut di Copa del Rey. Peluang Los Blancos terbuka lebar saat menghadapi tim segudang Division B, UD Cornelia pada leg pertama babak 32 besar di Nou Camp Municipal de Cornelia de Llobregat dini hari nanti. Menurut Sergio Ramos, saat ini Madrid sedang berada dalam bentuk terbaik seusai mengalahkan Barcelona. Kami telah menikmati pekan yang sangat baik dan itu tidak terelakkan. Namun dalam sepak bola, untuk yang lebih baik atau yang lebih buruk terasa sangat singkat. Meraih poin atas Barcelona jelas penting, tapi kami belum melewati pimpinan klasemen Premier Liga, kata Ramos. Dilansir Maca. Namun siapapun orang yang mengetahui sepak bola pasti mengetahui jika Madrid bermain bagus dengan intensitas yang besar. Kita harus realistis. Di sisi lain pelatih juga telah melakukan pekerjaan bagus. Ancelotti adalah pelatih hebat dan orang besar.
Pemain asal Portugal tersebut menganggap Los Brancos meraih kemenangan karena memiliki mentalitas yang kuat. Hal itu membuat optimis jika Madrid mampu meraih berbagai kesuksesan di musim 2014-2015. Analisis psikologi kami, berita olahraga di dalam koran Sindo memberikan banyak variasi berita sehingga membuat para penggila olahraga merasa senang menemukan informasi yang akurat tentang olahraga yang mereka sukai. Masyarakat pedesaan maupun perkotaan akan mencari koran Sindo jika mereka menginginkan informasi seputar olahraga yang lebih lengkap serta akurat. Lalu yang kedua, analisis sosiografi. Berita olahraga disukai oleh semua kalangan, baik pun penduduk desa ataupun penduduk perkotaan. Karena setiap orang membutuhkan informasi olahraga yang mereka suka, gitu. Terutama masyarakat pedesaan, mereka mencintai olahraga. Para orang tua di sana selalu mengajarkan anak mereka untuk berolahraga supaya sehat serta kuat, agar menjaga stamina mereka juga. Tetapi masyarakat perkotaan pun juga sama. Di sini kalau bisa di perkotaan sudah tersedia seperti gym, tempat fitness. Jadi mereka bisa meluangkan waktu mereka untuk berolahraga di tempat olahraga yang sudah disediakan. Kalau di pedesaan mungkin mereka lebih ke yang tradisional karena mereka biasanya bermain olahraga seperti sepak bola di lapangan besar bersama teman-temannya atau lompat tali atau lari atau sebagainya. Lalu yang keempat ada berita lifestyle di koran Sindo. Layar 5 inci bandrol harga 1 juta rupiah. Tidak banyak segmen smartphone di rentang harga 1 jutaan menawarkan performa yang layak. Karena itu Asiaphone berusaha untuk menjawab hal tersebut lewat model baru yang Cita namanya. Cita yang dibanderol harga 1 jutaan itu sudah memakai layar berukuran 5 inci QHD IPS dengan resolusi 540 x 960 pixel. Memori internalnya adalah 4 GB karena kamera utama 8 megapiksel dan kamera depan 3 megapiksel. Sistem operasi Android KitKat, baterai 2000 mAh serta prosesor quad-core 1,2 Hz. Direktur utama Sia iPhone Herman Zhou mengatakan, Cita diharapkan menjadi pilihan menarik smartphone di rentang harga 1 jutaan. Selain memiliki penampang yang luas dengan teknologi in-phone switching, konsumen juga lebih mudah dalam melakukan selfie lewat cheese click. Cukup mengucap cheese, maka kamera langsung mengambil gambar. Papar Herman, walau tidak terlalu populer di kota-kota besar, Asiaphone cukup agresif melakukan penetrasi di berbagai pelosok daerah. Analisis psikografi. Berita lifestyle di dalam koran Sindo menyajikan beberapa informasi teknologi yang diminati oleh para pembaca baik pedesaan dan perkotaan. Seperti yang kami ambil contohnya adalah sebuah handphone bermerek Asiaphone yang menarik masyarakat kalangan bawah. Pasti mereka ingin suatu derajat yang sama dengan masyarakat perkotaan, tetapi dengan harga yang terjangkau. Maka diluncurkanlah Asiaphone ini untuk meninjau, menambahkan kepada masyarakat pedesaan. Kalau misalkan masyarakat perkotaan mungkin dengan jumlah kebutuhan mereka yang banyak, dengan jumlah pemasukan mereka yang banyak pula, pasti mereka membeli handphone yang lebih mahal dan juga dengan beberapa fitur yang lebih mahal juga. Tetapi di masyarakat pedesaan dihadirkan sebuah handphone yang dengan harga 1 jutaan tetapi dengan fitur yang sama seperti handphone yang mahal yang dimiliki oleh para masyarakat perkotaan. Lalu analisis sosiografi. Berita lifestyle di dalam koran Sindo menyajikan beberapa informasi teknologi yang diminati oleh pembaca baik pedesaan dan perkotaan. Kalangan pembaca baik desa atau maupun kota cenderung dibaca oleh kalangan muda, para pekerja, serta pembisnis. Karena semakin canggihnya handphone di masa kini banyak diminati hampir oleh seluruh dunia. Hampir gak mungkin lah ada orang yang tidak menggunakan handphone di era globalisasi ini. Lalu yang terakhir kita punya iklan. Ada beberapa iklan yang ada di dalam koran Sindo. Yang pertama ada iklan jarum, yang kedua iklan mobil Mitsubishi Delicia, ada iklan Canon printer, lalu iklan Mitsubishi Pajero Sport, iklan baterai Energizer, iklan Bank Mandiri, iklan Air Asia, iklan Radio Global FM, iklan Kids Dance with Monique Minogue dari MNC Channel, dan yang terakhir
iklan D&B Show dari MNC TV. 나도 나를 잘 모르겠어. 내가 이럴 줄 몰랐어. 당황스레 조심스레 자꾸 너만 부르잖아. 이런 내 맘을 다 그쳐도 네가 내 곁을 스치면 또 그렇게 웃으며 난 아무것도 못해. Selanjutnya sebagai penutup, saya akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan isi presentasi ini. Kesimpulannya, koran seputar Indonesia adalah koran yang menyajikan semua berita di dalam satu koran. Koran Sindo memiliki beberapa berita utama seperti politik, lifestyle, nusantara, olahraga, properti kita, dan ekonomi bisnis. Semua berita-berita tersebut dikemas dengan sajian berita bahasa yang renyah, ramah, dan bersahabat. Informasi yang akurat dan aktual membuat koran ini banyak diminati oleh para pembaca, baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Karena berita-beritanya tidak hanya memberikan informasi tetapi juga wawasan serta ilmu yang bermanfaat untuk diterapkan oleh para pembaca, sehingga koran Sindo membuat pembaca lebih cerdas dan berkelas. 멈춰서라도 너를 향해 가는 내 맘인걸. 닿지도 않니 줄지도 않니 왜 이리 내 사랑은 죽어가나 하는 새고